Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Guru Pembelajar. Nama saya Madlan Rashidi SPD. Saya guru pojok IPAS di SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Tujuan saya membuat video ini sebagai refleksi dari BIMTEK Semangat Guru 2 pada materi ketiga tentang kreativitas dan inovasi. Apa saja hal yang kami pelajari tentang kreativitas dan inovasi, hal-hal yang baru. Jadi hal-hal yang baru yang kami pelajari tentang kreativitas dan inovasi ini bahwa kreativitas ini merupakan kemampuan yang eh, harus dilatih secara terus-menerus supaya kita bisa memunculkan ide-ide yang orisinal, yang asli dan bisa muncul dalam berbagai situasi serta memberikan manfaat. Ya. Nah, jadi mispersepsi ketika kita memandang kreativitas itu, terkadang kita menganggap bahwa ada satu anak yang menyampaikan gagasan ide sesekali tapi unik dan ya bisa dibilang kreatif, tapi itu hanya sekali, itu belum dinamakan eh, kebiasaan berpikir kreatif ya. Jadi kebiasaan ini ya yang namanya kebiasaan berarti harus terus menerus, harus continue ya. Jadi bukan kebiasaan tapi baru ada potensi ya. Itu yang dibahas pada saat di BIMTEK ya. Terus juga apakah kritik dan pujian ini akan membantu mengembangkan kreativitas atau tidak? Bisa ya, tapi ketika kritik itu terlalu berlebihan maka itu bukan membantu kreativitas tapi malah bisa jadi membunuh kreativitas. Nah, kalau pujian bagaimana? Pujian juga bisa membantu, namun kembali lagi ke sang penggagas ide. Apabila mereka mengembangkan idenya ketika mendapatkan pujian, artinya pujian itu membantu proses perkembangan kreativitas menjadi sebuah inovasi. Nah, eh, lalu kreativitas ini tidak selamanya dalam berbentuk seni ya. Jadi persepsi ini salah kalau seandainya dikatakan bahwa kreativitas itu hanya dalam bentuk produk seni. Bahkan dalam penyelesaian masalah pun solusi atau alternatif solusi itu juga merupakan suatu kreativitas ya. Jadi muncul dalam berbagai situasi ya. Dan yang baru kami tahu bahwa memang aspek kunci kebiasaan berpikir kritis itu yang pertama ada menerima seluruh ide walaupun bentuknya agak aneh karena memang ide-ide ini kan unik ya, gagasan dari seseorang. Lalu eh, berpikir kreatif ini tentu akan menuju suatu tujuan ya. Jadi semuanya bisa dicapai apabila ada tujuan dan itu harus sesuai target. Lalu yang ketiga, kebiasaan berpikir kritis, kebiasaan berpikir kreatif ini bisa kita lakukan dengan cara menempel kebiasaan baru berpikir kreatif ini ke dalam kebiasaan lama kita yang menyita waktu. Jadi hal-hal yang menyita waktu yang mungkin eh, perlu ditingkatkan kebermanfaatannya bisa kita isi dengan kegiatan berpikir kreatif. Nah, gimana caranya kebiasaan berpikir kreatif itu? Nah, ini kita pelajari di lembar aksi satu. Ini sangat membantu sekali dalam melatih kreativitas kita. Ya, baik itu yang dijelaskan oleh fasilitator tadi ada berbentuk misalnya gambar geometrik ya, eh, dihubungkan ke bentuk eh, hewan, terus ada lagi yang eh, praktek-praktek lain yang membangun berpikir kreatif ya. Nah, dan itu harus dibiasakan sehingga kita mampu mendorong sikap untuk tidak diskriminatif pada ide yang unik, terus membebaskan ide-ide kita ya, tidak kaku, tidak membatasi ya kan.
Sehingga berkembanglah kemampuan berpikir kreatif dan juga harus membiasakan diri dengan eh, latihan atau praktek pengembangan berpikir kreatif. Nah, tips saya ketika mau mengembangkan kemampuan ini adalah terus lakukan kegiatan praktik minimal 1 kali dalam sehari selama 1 minggu sehingga kita mampu menumbuh kembangkan eh, kemampuan berpikir kreatif kita sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif untuk mencapai suatu inovasi yang baru. Oke, ayo sobat guru, ikuti pelatihan BIMTEK Semangat Guru 2. Jadilah seorang guru yang merdeka mengajar dan mampu meningkatkan kemampuan diri sehingga kita bisa menentukan masa depan berdasarkan arah dan kekuatan imajinasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.